Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan sahabat My Quran kelas tajwid ikhwan angkatan 8. Kaifa haluk? Kaifa halukum? Kaifa haluk sahabat Santoso? Kaifa haluk sahabat Rismon? Kaifa haluk sahabat Freddy, sahabat Dwi, sahabat Sardi, sahabat Ogi, dan sahabat Wiryo? Kaifa haluk? Jawabannya bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik. Pertanyaan pertama. Nah, ini kita sudah lama tidak ada pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Apa itu mad iwad? Waalaikumsalam, sahabat Teddy. Ada yang bisa menjawab? Tadi pemirsanya 7 langsung berkurang menjadi 5. Bacaan panjang pengganti. Ada yang jawaban lain? Mungkin bisa ada yang bisa memberikan contoh mad iwad. Mad iwad itu apabila tanwin fathah di akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat diwakafkan, kita berhenti pada tanwin fathah. Ya, kecuali kalau tak marbutoh ya. Sebab kalau tak marbutoh, tak bulat, itu dia menjadi hak sukun. Apabila ada tanwin fathah di akhir kalimat jika diwakafkan, sahih. Jadi kalau sahabat menemukan an atau garis 2 di akhir saat kita wakaf, maka panjangkan 2 harokat. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Banyak sekali ya di Al-Quran contohnya. Kemarin kita memberikan contoh wal'adiyati dhabaha. Dhabahan menjadi dhabaha. Kutiban menjadi kutiba. Ada tidak ya di Al-Quran kutiban? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apa itu mad badal? Badal dengan iwad itu sama-sama pengganti ya. Nah, kalau iwad, mad pengganti tanwin fathah. Kalau mad badal, mad pengganti apa? Mad pengganti hamzah ya, hamzah. Misalnya apa?
Imanan, ya agar mempermudah dia menjadi imanan. Iman, yu'minu. Kalau yu'minu itu di riwayat lain, bukan riwayat yang kita pelajari ya. Di riwayat lain itu menjadi yuminu. Nah, tetapi kita tidak ya, kita tidak. Kita tetap yu'minu. Panjangnya berapa harokat? Mad iwad dan mad badal panjangnya 2 harokat. Mad badal kalau di riwayat lain itu ada yang 6 harokat. Kalau kita riwayat Hafs an Asim itu menggunakan yang 2 harokat. Ini yang menjawab hanya sahabat Santoso ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Pertemuan yang ke-15 yaitu maddut tamkin. Maddut tamkin, tamkin artinya penekanan atau penegasan. Menurut istilah, mad tamkin ialah bertemunya dua huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasydid, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun. Nah, tetapi perlu dicatat, tidak semua buku tajwid membahas mad tamkin. Kenapa? Ya mad tamkin kalau kita perhatikan misalnya huyitum, ya sudah dia seperti mad tabi'i pada umumnya. Kemudian misalnya wan nabiyyin, kalau kita waqaf wan nabiyyin, ya dia menjadi mad arid lis sukun. Tetapi ya ini sebagai tambahan pengetahuan kita, ada beberapa buku tajwid yang membahas tentang maddut tamkin. Karena kenapa? Hanya penegasan bahwa di sana ada mad. Nah, di sana ada mad. Karena kalau tidak ditegaskan seperti seakan-akan tidak memberikan mad. Huyyitum. Nah, karena ada 2 ya ya. Kemudian wan nabiyyin misalnya. Karena ada 2 ya. Ya khawatir ya tidak membaca mad di sana. Mad tamkin, nah dipanjang 246. Nah, tetapi bagaimana keadaan kita membaca 2 harokat? Nah, ini di tengah-tengah. Kalau kita bertemu mad tamkin di tengah-tengah, ya sebelum dia tidak kena di akhir waqaf, ya, huyitum, maka dia 2 harokat. Ya, seperti halnya mad tabi'i. Nah, tetapi kalau dia di akhir ya, di akhir kalimat kita ke sukun wan nabiyyin. Nah, berarti dia seperti mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun boleh dibaca 2, 4 atau 6. Itu kalau kita waqaf. Tetapi kalau kita bacanya wasol atau sambung, maka wan nabiyyina itu hanya dibaca 2 harokat seperti halnya mad tabi'i. Ada juga yang mengatakan mad tamkin itu ada 2 bentuk. Ya, ada 2 bentuk. Pertama, ya sukun, sebelumnya ada ya yang berharokat. Ya, ini contohnya ya. Ya sukun yang sebelumnya ada ya berharokat. Atau ada juga waw sukun yang sebelumnya ada waw berharokat. Nah, yang kedua, model kedua adalah waw. Nah, ini terbalik. Yang sukunnya duluan. Nah, waw sukun dan ya sukun. Nah, setelahnya ada huruf yang berharokat. Nah, ini ada juga yang menyebutnya dengan mad tamkin. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, ya ini tidak ada bedanya dengan mad mad tabi'i pada umumnya. Ya. Hanya saja khawatirnya, misalnya amanu, ya khawatirnya, ya karena ada bertemu waw sukun, kemudian waw huruf yang sama, waw yang berharokat, khawatirnya kita membaca idgham. Nah, karena huruf sukun, ya huruf sukun, kemudian setelahnya huruf yang sama,
tetapi berharokat, maka dia biasanya menjadi idgham. Dan ini tidak berlaku pada huruf waw sukun bertemu dengan waw. Ya, jadi bukan amanu wa amilu, tapi amanu panjang. Amanu wa amilu. Jadi di sini ada mat. Ya, terjadi mat, bukan idgham. Nah, nanti akan kita pelajari tentang berbagai macam idgham lagi. Khusus seperti waw ini, maka dia tidak terjadi idgham. Amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Alladzi yuwaswisu juga ya. Alladzi yuwaswisu fi, asalkan waw sukun dan ya sukunnya ini adalah waw mat dan ya mat. Apa itu waw mat dan ya mat? Waw sukun yang sebelumnya ada dhammah. Kemudian ya sukun yang sebelumnya ada kasroh. Nah, maka ini tidak terjadi idgham, ya tidak terjadi tasydid. Ya, padahal kita tahu tasydid itu ya artinya ada huruf yang sama, yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya berharokat. Tapi ini tidak terjadi pada waw dan ya apabila waw dan ya-nya adalah huruf mat. Insya Allah bisa dimengerti ya. Fahimtum? Ini agak-agak sulit ini. Kemudian selanjutnya adalah mad farq. Maddul farqi. Ya, mad farq itu artinya pembeda. Al-farqu artinya pembeda. Secara istilah, mad farqi adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham dan khobar. Nah, ini kalau kita tidak belajar bahasa Arab itu tidak paham ya apa itu istifham, apa itu khobar. Istifham itu pertanyaan. Ya. A anta, apakah kamu? Nah, a itu apa? Apakah? Nah, ini istifham. Khobar itu keterangan. Karena jika tidak dibedakan dengan mat, ya kalimat istifham akan disangka kalimat khobar. Ya, padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Cara membaca mad farqi ialah dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Baik, kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini mungkin ada yang tulisannya begini, tetapi coba kita lihat. Nah, yang seperti ini saja. Nah, jadi sebenarnya ini kan ada 2 hamzah. Ya, pertama hamzah istifham, pertanyaan A. Kemudian hamzah al, ya hamzah alif lam ini ya. Az-zakaro ini kan ada alif lamnya ya. Al-kitab, Al-Quran itu kan ada hamzahnya. Jadi ada 2 hamzah di sini. AA. Qul a'adz-zakaro ini. Nah, tetapi A yang al ini, alif lam ini, dia tidak dibaca, dia tidak bisa dibaca jika berada di tengah kalimat. Nah, itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol, apabila dia berada di tengah-tengah kalimat, maka dia tidak terbaca. Contoh di sini wal ya, wal malaikati, wal kitab. Nah, di sini kan ada hamzah ya, ada hamzah wasol ya. Di sini ada hamzah wasol. Maka hamzah wasol apabila dia berada di tengah kalimat dia tidak terbaca. Apabila dia berada di awal kalimat baru dia terbaca. Contohnya ini alladzi, alladzi yuwaswisu. Kalau kita tambah wa jadi walladzi, ya bukan alladzi lagi. Nah, khawatirnya ya saat kita membaca qul adz-dzakaraini, nah seolah-olah itu adalah hamzah wasol yang alif lam tadi ya, yang al tadi ya, lamut ta'rif. Sebenarnya kalau di beberapa buku tajwid itu tidak dinamakan alif lam ya, karena di situ hamzah wasol ya, hamzah wasol. Tapi memang ada hubungannya antara alif dengan hamzah. Nah, kalau kita baca
Qul adz-dzakaraini, khawatirnya a di sini bukanlah a istifham, bukanlah a pertanyaan. Seharusnya a pertanyaan, tapi bisa jadi dikira bukan pertanyaan, bukan istifham. Kenapa? Karena dikira hamzah di sini adalah hamzah al, ya hamzah dari lam ta'rif. Nah, ini agak susah untuk memahami ya. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, maka mad farqi, maka cara bacanya dengan mad farqi. Ya, itu dipanjangkan adz-dzakaraini. Qul adz-dzakaraini harrama amil unthayain. Ya, nanti ada cara membaca yang berbeda, tapi kita di sini panjangkan dulu, ya panjangkan dulu, kita ambil yang panjang 6 harokat. Qul adz-dzakaraini harrama amil unthayain. Nah, di sini ada pada surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian ada juga di surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59. Jadi untuk Al-An'am ayat 143 dan 144 itu bunyinya sama ya. Jadi ada 4 tempat. Nah, yang bunyinya sama ini ada di 2 tempat. Kemudian Qul Allahu adzina lakum. Ya. Qul Allahu adzina lakum. Ya. Di sini Allah panjangkan dulu baru masuk ke lam lafaz jalalah ya, lafaz Allah itu ya. Di sini juga Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, jadi mad faraq itu ada di 4 tempat. Fahimtum? Pak Ustadz, berarti tandanya istifham ya kalau mad faraq. Betul. Jadi mad faraq itu menegaskan bahwa di situ ada istifham, ada pertanyaan. A. Nah, A yang kedua kan tidak terbaca. Kenapa? Disebabkan dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang apabila berada di tengah-tengah kalimat dia tidak terbaca. Apabila di awal kalimat atau awal bacaan dia terbaca. Ya, insya Allah fahimna ya. Sekali lagi, tadi mat tamkin memang di beberapa buku tajwid, dan buku tajwid Syekh Aiman Rusdi Suhaid pun tidak kami temukan tentang mat tamkin. Nah, tetapi di buku tajwid lainnya yang berbahasa Arab juga itu kami menemukan tentang mat tamkin, yaitu sebagai tambahan pengetahuan kita saja. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan disetorkan kembali tugas-tugasnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.